Gerindra mulai memanaskan mesin politiknya. Ini tampak dari gencarnya Prabowo Subianto berkunjung ke sejumlah tokoh. Sebutlah Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Para tokoh ini mendapat kunjungan Prabowo saat Lebaran lalu. Mengutip yang dilansir Kompas.com, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga sempat mendatangi sejumlah tokoh religi seperti pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, Jawa Tengah, dan Muhammad Najih Maimun atau Gus Najih. Terbaru, awal Juni 2022 lalu, Prabowo bersua dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem. Kunjungan-kunjungan itu dinilai syarat nuansa politik. Apalagi Gerindra tak menampik bahwa partainya akan mengusung Menteri Pertahanan tersebut sebagai calon presiden. Sementara itu, untuk dapat maju di panggung pemilu presiden 2024, Partai Kepala Garuda itu harus berkoalisi dengan parpol lainnya demi memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Sempat muncul wacana duet Prabowo dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun hingga kini ihwal tersebut masih jadi angin lalu. Gencarnya safari Prabowo pun dinilai sebagai upayanya mengamankan kursi untuk 2024. Deklarasi Capres Gerindra telah memastikan bahwa Prabowo bakal diusung partainya untuk maju di Pilpres 2024. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, partainya akan mendeklarasikan pencalonan Prabowo sebagai presiden pada waktu yang tepat. Dasko mengatakan hingga kini Gerindra masih melakukan konsolidasi di akar rumput sekaligus menerima dukungan-dukungan dari masyarakat melalui pimpinan anak cabang. Sementara, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, menyatakan hingga kini sosok yang sudah jelas diusung sebagai capres hanya Prabowo. Ia belum melihat sosok dari partai politik lainnya yang dipastikan bakal maju di Pilpres 2024, sekalipun Puan Maharani. Hari ini siapa presiden yang pasti? Kan cuma Pak Prabowo. Puan Maharani pun belum kan, kata Desmond. Tokoh-tokoh lain yang kerap digadang-gadang menjadi capres seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga belum jelas akan diusung oleh partai mana. Anies, partai pendukungnya siapa? Nggak jelas. Ganjar pun belum jelas. Seolah-olah Pak Prabowo ada lawan. Ya, belum ada lawannya. Belum ada yang konkret gitu kan? Tegas Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu. Wacana Prabowo Puan sempat muncul wacana Gerindra berbesan dengan PDIP dan mengusung duet Prabowo Puan Maharani. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habib Burrohman sempat mengakui bahwa partainya menjalin komunikasi yang baik dengan partai pimpinan Megawati itu. Lebih jauh, Gerindra mengaku belum akan mendeklarasikan koalisi untuk menyambut pemilu 2024 dalam waktu dekat. Di sisi lain, lanjut Habibur Rahman, pihaknya membuka banyak kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai politik lain. Dia mengatakan, dalam politik ada dua upaya saling ajak antara satu parpol dengan yang lain. Namun, butuh waktu mempertimbangkan koalisi partai. Di politik itu kan kurang lebih sama kayak orang pacaran. Bisa sampai di pernikahan, bagus. Kalau tidak, ya hubungan kami akan tetap baik, katanya. Sementara itu ketika ditanya isu yang sama, Dasko sempat menyampaikan bahwa partainya masih menghimpun masukan dari berbagai pihak mengenai sosok yang akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo.
Dasko menuturkan masukan mengenai cawapres Prabowo akan dihimpun dari akar rumput di Partai Gerindra, pengurus daerah, ataupun anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Gerindra masih fokus berkonsolidasi meski banyak aspirasi dari daerah yang ingin Prabowo menjadi calon presiden. PDIP sendiri belum banyak bicara atas wacana ini. Saat Prabowo mengunjungi Megawati pada Lebaran lalu, PDIP menyebutkan tak ada pembahasan ihwal rencana duet Prabowo dan Puan untuk pemilu 2024. Eriko mengklaim pertemuan itu lebih banyak membahas hal-hal kekeluargaan yang ringan. Di luar itu, dia mengaku tak tahu menahu pembahasan yang terjadi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya akan mendahulukan kerjasama dengan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi ketimbang menjajaki koalisi untuk Pilpres 2024. Hasto berpendapat masih ada cukup waktu untuk membahas koalisi karena batas waktu pencalonan presiden baru September tahun depan. Jadi jangan bawa energi kontestasi terlalu dini yang kemudian menguras energi kita. Kontestasi harus dibawa ke bawah. Mari ramai-ramai membuat prestasi untuk rakyat, ujarnya. Kendati demikian, Hasto mengatakan, kelak ketika perihal Capres-Cawapres PDIP dibahas, Megawati akan berdiskusi dengan banyak pihak, tak terkecuali Presiden Jokowi. Belum aman safari Prabowo. Dari satu tokoh ke tokoh lain dinilai kental akan nuansa politik. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi menilai, langkah Prabowo ini tak lepas dari kekhawatirannya menuju Pilpres 2024. Prabowo merasa belum aman lantaran PDIP tak kunjung memberi kejelasan soal wacana duet dirinya dengan Puan Maharani. Oleh karenanya, untuk menimbang kemungkinan terbukanya koalisi, Prabowo giat bersafari ke berbagai tokoh. Langkah ini dinilai sebagai upaya Ketua Umum Partai Gerindra itu membuka pintu-pintu koalisi. Di sisi lain, PDIP dinilai mesti segera membuka diri pada parpol lainnya guna mempersiapkan diri menuju pemilu 2024. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Firman Nur, pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh menunjukkan sinyal terbentuknya koalisi yang sangat mungkin menjadi saingan berat untuk PDIP di Pilpres mendatang. Menurut Firman, PDIP harus segera membangun komunikasi politik dengan partai lain. Sebab berbagai pertemuan antar elit politik lain tak menyiratkan keinginan mereka untuk mendukung Puan Maharani sebagai capres. Karena sudah banyak kubu-kubu yang dibangun dan tidak semua mengarahkan dukungan pada Puan, kata Firman. Jadi PDI Perjuangan harus segera bergerak, kalau enggak mereka akan ketinggalan kereta. Tandasnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.